Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Oki? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin Bang, jangan maju. Saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini Mbak Oki. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan
Ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tempat dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mundur Bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya?
Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Sila banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Dari tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah?
Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Rian Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tutup dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Mundur Bang, jangan maju. saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi tahun ini kita
pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya,
Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Di Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh
bersama dengan anak-anak semuanya. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dr. Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tutup dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya?
Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Maryam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis?
Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini duluan. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Maria Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4.
Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu,
Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Mbak Oki. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Maryam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir.
ya. Dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa, kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh kesini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia.
Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja yang dibawa? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ini duluan nih.
Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Sila banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih
insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja.
Dulu Nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa mengikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini Mbak Oki. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sudah sih? Persiapannya Sila banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan Tinggal di satu gedung yang menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang
mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan dari Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa, kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa, Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Eki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Bang, jangan maju. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir kan? Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tutup dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Rijis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah.
denda. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada ada nggak sama ya kalau. Kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang ya? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa, Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik.
Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Maryam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Nah, pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, dimana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Ya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini Mbak Oki. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Sila banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa, kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah
mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah ada nggak sama ya kalau
Kemarin-kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tutup dulu Mbak, nanti dipanggil. Ya Allah.
Jangan ikut-ikut. Nomor antrian 34, silahkan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sudah sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah Nomor antrian 35, silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20, silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah.
Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada ada nggak sama ya kalau. Kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, dia adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Maria Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi.
berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Oki? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil.
Jangan ikut-ikut. Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh, sini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insyaallah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan Tinggal di satu gedung yang menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Sila banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah
mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, dia adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi.
berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Ya Allah,
Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau
buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Harga yang sebagai saksi dari Cis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Tutup dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju deh. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh, sini. gitu. Belum Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik orang. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insyaallah
Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Maryam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sedang saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh, kesini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Nah, pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi.
berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Ya Allah, jangan ikut-ikut.
Nomor antrian 34, silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35, silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20, silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa.
Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Eki? Aku Mariam Khadijah. Dari tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, dia adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Harga yang sebagai saksi dari Cis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar gitu. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu Mbak, nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silahkan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya, yang terbaik aja. Nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik orang. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Maryam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Oke. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari sebagai dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa, Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket rumah 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan Tinggal di satu gedung yang menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang
mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Udah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa, kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa, Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir kan? Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan dari Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen singgah di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini duluan. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian
Antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik orang. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah
Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi Khadijah. tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Nah, pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Mungkin bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir itu. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh, sini. gitu. Belum Oke. kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Nah, pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Kopi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Benar ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis? Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mudik orang. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa.
Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Maryam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Maria Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa
bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket rumah 4. tangganya ini duluan. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut?
Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung Oh sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada
universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Rian di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Rian belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir, gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Cis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa, Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis? Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mungkin dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi.
berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut.
Nomor antrian 34, silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, dia adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35, silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20, silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung ke sini. gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ada adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya
supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja berarti? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Karena ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis? Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari yang sebagai saksi dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum kontak. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, ngapain wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah ada nggak sama ya kalau
Kemarin-kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir, aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini ya, Rian diundang nggak? Rian di Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Sila Mas. Udah. Terima kasih. Ketika tahu Ustazah Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil.
Jangan ikut-ikut. Nomor antrian 34, silakan menuju loket 4. Bang, jangan maju. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak ini Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35, silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20, silakan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, dia adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah.
mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini duluan. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2.
Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksikan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi.
berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Kenapa ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silakan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Untuk dulu Mbak, nanti dipanggil.
Jangan ikut-ikut. Nomor antrian 34, silakan menuju loket 4. Ustazah gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki, dokter gimana hari ini? Menjadi saksi dari Ria Ricis. Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis. Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga. Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? Persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir apa gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35, silakan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20, silakan menuju pos layanan umum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu.
Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Berarti ada pesan Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Nah, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Tangganya ini berdua nih. Udah ya, itu aja ya kayaknya cukup. Bulan puasa ini ada acara Nomor antrian B8 dengan nomor perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Silo Mas. Terima kasih. Ketika tahu Oki Setiana Dewi jadi saksi dalam sidang perceraian adiknya, Ria Ricis dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Oki Setiana Dewi tidak sendiri, dia turut membawa adiknya, Dr. Cindy Putri, dalam sidang cerai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi tidak banyak bicara terkait persiapannya menjadi saksi di sidang nanti. Doakan saja, ucap Oki Setiana Dewi di PA Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam sidang cerainya, Ria Ricis membawa 4 orang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi kan hanya memberikan keterangan yang dia tahu, lanjut Oki. Sementara itu, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum terlihat kehadirannya dalam sidang cerai mereka. Dari Ricis gimana? Mana Dokter Rocky? Doain ya yang terbaik aja. Dulu nanti dipanggil. Jangan ikut-ikut. Kenapa ngikut? Nomor antrian 34. Silakan menuju loket 4. saja gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Oki puasa hari ini. Alhamdulillah. Mbak Oki puasa Mbak Oki. Alhamdulillah. Dokter Cindy puasa. Alhamdulillah. Oke Mbak Oki, dokter gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis? Untuk Ria Ricis sendiri, keadaan Ria Ricis Baik, alhamdulillah. Hari ini nggak hadir Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh, gitu. Belum. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya? Habis haji bulan Juli akhir insyaallah. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau di sekolah? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa.
Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mesir itu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Jadi tahun ini kita pelan-pelan dulu ya. Maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle, baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak di Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mau dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya. Tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar untuk bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan ini lumayan lama. Iya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia. Tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Nanti ada keluarga yang ikut juga atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya, dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya